Jika di rumah Anda tahu cara membuat kue, kalau begitu buruan untuk dapatkan $100.000 AS ini. Di Amerika ada kontes yang sangat aneh. Ubah kue menjadi alat praktis. Menangkan saja kontesnya, Anda bisa mendapatkan jumlah bonus $100.000 USD. Panitia akan membagi tukang roti dan insinyur teknik ke dalam kelompok. Total 9 subkelompok kecil. Kontes telah resmi dimulai. Kali ini, misi yang mereka terima adalah ubah kue menjadi perahu layar. Tidak hanya kue yang harus memiliki rasa yang enak, tetapi juga harus menempuh jarak 6 meter dalam waktu yang ditentukan. Hanya dengan begitu baru dapat lulus kontes. Itu akan melibatkan masalah. Itu adalah tahan air. Setelah melalui proses produksi selama 7 jam, akhirnya sampai di tes. Kelompok pertama mengeluarkan perahu kupu-kupu punya mereka. Penggemar pemula. Mereka harus mencapai titik akhir dalam waktu 45 detik. Awalnya sangat lancar. Tapi 1 menit kecerobohan bertabrakan dengan gunung es. Untungnya, itu hanya tabrakan kecil. Di bawah kendali insinyur teknik, mereka dengan mudah mencapai titik akhir. Langkah selanjutnya adalah mencicipi rasa kuenya. Chiffon cake rasa vanila. Rasanya enak banget. Memenangkan banyak pujian dari para juri. Giliran kelompok kedua. Kreasi mereka adalah kapal bajak laut coklat. Tes resmi dimulai. Hanya butuh waktu 5 detik. Bahwa kapal mereka berhasil terbalik. Langsung dikirim ke grup dieliminasi. Kelompok ketiga adalah perahu sushi. Tes resmi dimulai. Meskipun perahu tidak terbalik, tetapi tampaknya insinyur teknik itu sangat gembira. Jadi tidak mengambil kendali dengan serius. Menyebabkan perahu bertabrakan dengan dinding danau. Dan langsung mengubah arah. Hal ini menyebabkan mereka termasuk dalam kelompok-kelompok tereliminasi. Kelompok berikutnya adalah perahu naga. Terlihat sangat arogan. Tetapi kontestan baru memasukkan perahu ke dalam air. Perahu segera terbalik. Melihat hal-hal yang terlihat bagus tetapi tidak praktis. Kelompok kelima adalah kapal Viking. Lambung kapal terbuat dari kue beras yang renyah. Permukaannya dilapisi coklat. Kelihatannya sangat enak. Hasil baru saja masuk ke dalam air. Juga segera terbalik. Kelompok keenam adalah kapal layar seni Renaissance. Insinyur sipil selalu membual tentang diri mereka sendiri. Tapi perahu kecil persahabatan mengatakan bahwa terbalik adalah terbalik. Kelompok ketujuh adalah perahu permen. Bagian bawah kapal terlihat besar. Jadi tidak terbalik. Namun, insinyur tidak mengontrol dengan baik. Perahu bertabrakan dengan gunung es. Sehingga waktu telah habis dan kapal belum sampai tujuan. Hanya kurang sedikit. Sungguh menyedihkan. Kelompok berikutnya adalah perahu pesta. Perahu mereka tidak memiliki terlalu banyak detail di dalamnya. Setelah dijatuhkan ke dalam air, kapal tidak hanya tidak akan terbalik. Dan kecepatannya sangat cepat. Hanya sedikit berubah warna. Tanpa terduga. Sisa 16 detik lagi, tetapi kapalnya tiba. Adalah perahu renang tercepat di babak ini. Tapi tetap harus mencicipi rasa kue ini. Hal yang menyedihkan adalah rasa kuenya benar-benar tidak sesuai dengan standar juri. Masih perlu ditingkatkan lagi. Kelompok terakhir adalah perahu pelangi. Lambung diisi dengan permen untuk dekorasi. Melihat kuenya saja sudah cukup membuat orang ketagihan. Insinyur konstruksi juga sangat puas dengan desain ini. Tapi begitu mereka masuk ke air, mereka langsung merasa seperti ditampar wajahnya sendiri. Perahu kecil langsung terbalik. Lambung kapal juga tampak retak. Seluruh perahu hancur berkeping-keping. Dilihat sebagai grup yang paling gagal. Selanjutnya adalah pengumuman hasil kompetisi. Grup peringkat terakhir akan tersingkir dari kompetisi. Kelompok yang memenangkan tempat pertama adalah perahu kupu-kupu dari kelompok pertama. Tidak hanya lulus kontes. Dan rasa kuenya juga luar biasa. Dalam kontes ini, grup yang tereliminasi adalah grup ke-9, grup yang paling bersemangat. Kontes belum berakhir. Lain kali, mereka harus menerima tantangan yang lebih berat. Miao Jun mengingatkan semua orang bahwa pasti harus menghargai makanannya. Ini hal yang memalukan untuk disia-siakan. Ikuti halaman Miao Jun. Tidak akan melewatkan ulasan apapun. Jika Anda tahu cara membuat kue, akan memenangkan jumlah $100.000 AS. Ini adalah kontes yang sangat aneh di Amerika. Misi kali ini adalah mengubah kue menjadi robot. Dalam 5 menit. Melalui semua rintangan akan menang. Selain itu kuenya pasti harus enak. Juga pastikan kulit luar robot cukup kuat.
Karena tim gadis berambut ungu ini memenangkan babak sebelumnya. Jadi kali ini saya diizinkan untuk mengunjungi struktur arena pacuan kuda terlebih dahulu. Bantu mereka mendapatkan informasi yang berguna untuk babak ini. Setelah menghabiskan 9 jam kerajinan, akhirnya mencapai langkah rintangan. Ketika para kandidat melihat rintangan, semua orang terkejut. Palu besar yang terbuat dari coklat berayun. Rintangan dengan permen kapas. Bahkan ada jalan yang meledak. Babak ini benar-benar tidak mudah. Pertama, kelompok pertama dimulai. Kue es krim mereka adalah robot Scorpion. Tubuh robot terbuat dari kelapa. Menurut pendapat saya, mereka meletakkan kelapa di atas tubuh robot. Baru mulai, ketika melewati gerbang di sekitar tongkat permen Natal. Rantainya jatuh. Setelah itu, dengan lembut melintasi tanjakan. Tapi di rintangan, permen kapas tidak begitu bagus. Sudah lama terjebak. Untungnya, tidak butuh waktu lama untuk melewati 2 palu coklat di gerbang. Jadi mencapai tujuan di detik-detik terakhir. Ini benar-benar mengasyikkan. Selanjutnya adalah mencicipi rasa kuenya. Di bawah biskuit kelapa ada lemon jelly. Membuat para juri merasa baru. Bukan ciptaan yang buruk sama sekali. Jadi memenangkan banyak pujian. Berikutnya adalah penampilan grup kedua. Jukebox Sang Raja. Terlihat seindah karya seni. Tapi ke gerbang terakhir, tiba-tiba terhenti dan kemudian tidak bisa jalan lagi. Langsung dimasukkan ke dalam, grup dieliminasi. Kelompok ketiga adalah robot festival Fiesta Bot. Saya merasa lebih mirip kuda pelangi. Baru memulai, ini cukup lancar. Tetapi baru melewati gerbang pertama, sudah mogok. Sepertinya rodanya rusak. Jadi mereka juga termasuk dalam kelompok tereliminasi. Kelompok keempat adalah robot alien Archibot. Tubuh robot terbuat dari kue diet persegi. Permukaannya diperkuat dengan permen fondan. Insinyur sipil terlihat sangat bangga dengan pekerjaannya. Tapi begitu memasuki pertempuran, kesalahan muncul. Tidak menyangka robot ini tidak bisa berbelok. Meskipun insinyur teknik memiliki kulit wajah yang cukup tebal. Berapa kali harus mengatur arah secara manual. Tapi masih terjebak di barikade permen kapas. Jadi langsung dimasukkan ke dalam grup yang tereliminasi. Kelompok kelima adalah pabrik permen, Roger Rover. Meskipun menyandang gelar Roger. Tapi bahkan dia tidak bisa bergerak. Buang-buang waktu 5 menit. Giliran grup ke-6 untuk tampil. Saya bahkan tidak tahu harus menyebut apa robot mereka. Di bawah kendali insinyur teknik. Ketika menuruni bukit tiba-tiba robot terbalik. Langsung kalah di babak ini. Kelompok ketujuh adalah robot Howie the Howitzer. Hasilnya sama dengan kelompok ke-6. Di gerbang kedua, begitu dia menuruni bukit, dia terbalik. Jadi mereka juga termasuk dalam kelompok tereliminasi. Penampilan terakhir adalah grup yang memenangkan tempat pertama di babak sebelumnya. Robot mereka adalah Walter si Semangka. Namanya mengatakan itu semua. Adalah menggunakan semangka untuk membuatnya. Baru mulai mengatasi rintangan. Kecepatan semangka sudah sangat cepat. Melewati rintangan pertama dengan lembut. Bahkan di gerbang kedua, dengan kuat mengatasinya. Mungkin karena mereka sudah memperhatinjau hambatan ini. Terus melewati gerbang permen kapas. Itu benar-benar tidak membutuhkan usaha sama sekali. Gerbang terakhir terkena palu saat ceroboh. Tapi sepertinya tidak terpengaruh. Di bawah kendali insinyur teknik. Robot berhasil melewati 2 palu coklat. Dan dengan mulus menyeberangi tali di tempat tujuan. Waktu juga yang tercepat di grup. Selanjutnya adalah mencicipi rasa kuenya. Lihat kue berbentuk hati ini. Air liur saya hilang semua. Tentu tidak terduga. Kue Chow Sao Craklin ini membuat para juri memuji. Juga bantu mereka memenangkan babak ini. Selanjutnya, tanpa diduga, kelompok yang tersingkir adalah robot yang tidak bisa beli ke arah lain punya kelompok keempat. Ini sepertinya tidak adil. Karena tim yang tertahan di garis start tidak tersingkir. Kontes belum berakhir. Babak selanjutnya, mereka harus menghadapi tantangan yang lebih besar. Masih pepatah yang sama. Ini hanya kompetisi. Pada kenyataannya, pasti jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Ikuti halaman Miao Jun. Tidak akan melewatkan ulasan apapun. Ubah kue menjadi robot. Bahkan bisa dibuat perahu layar untuk menyeberangi sungai. Ini adalah kontes yang sangat aneh di Amerika. Menang saja bisa memenangkan jumlah bonus $100.000 AS. Kali ini Anda harus mengubah kue menjadi kartu domino. Harus memeriksa reaksi berantai. Yang penting adalah kreatif. Cukup mengaturnya aja udah membutuhkan banyak waktu.
menyebabkan mereka membuat banyak kesalahan. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk menguji keefektifannya. Setelah melalui 10 jam waktu kerajinan, mereka juga telah tiba pada saat ini untuk melakukan pekerjaan mereka. Tema kelompok pertama disebut hidup sangat berantakan. Namun, saya merasa itu terlihat rapi. Pertunjukan dimulai. Gunakan bola untuk memukul tuas dengan keras. Setiap agensi mulai diaktifkan. Terakhirnya buka oven. Kelompok pertama menyelesaikan penampilan mereka seperti itu. Diikuti dengan mencicipi kue. Saat mereka memotong kue, para juri tercengang. Tanpa diduga, penutup foil luar bukan foil asli, tapi bagian dari kue ini. Selain itu, rasa kayu manis dari kue ini juga sangat enak. Juri memberikan pujian penuh. Diikuti oleh kelompok kedua. Tema mereka adalah 4 musim dalam setahun. Pertunjukan baru saja dimulai. Jet air telah disemprotkan terlalu banyak. Setelah menyesuaikan kembali, akhirnya bisa berjalan dengan lancar. Tapi bola permen macet di titik awal. Para juri mengizinkan mereka untuk bergerak dengan tangan mereka sekali. Hasilnya, benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Mereka langsung dimasukkan ke dalam grup yang tereliminasi. Giliran kelompok ketiga. Temanya adalah restoran kuno. Juri yang akan memulai. Kartu Domibo yang jatuh menyalakan mesin minum. Air dalam gelas perlahan terisi. Gunakan gravitasi untuk menyalakan oven. Mereka lulus ujian. Selanjutnya, nikmati kuenya. Kue ini berbentuk seperti pie apple. Rasanya juga sangat populer di kalangan juri. Grup berikutnya adalah grup pria kulit hitam ini. Tema mereka adalah pesta. Pria yang menjelaskan proses reaksi berantai. Bukan hanya aku tidak mengerti. Dan para juri juga benar-benar bingung. Mulailah dengan melempar bola. Mereka hanya memiliki 3 peluang. Untungnya, tembakan terakhir mengenai. Manfaatkan perendaman dalam air untuk melunakkan kertas. Tapi bolanya terbang keluar. Juri memberi mereka kesempatan untuk membuat ulang secara manual. Akibatnya, api di bagian bawah terlalu kecil. Tali tidak bisa terbakar sama sekali. Jadi mereka langsung dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok tereliminasi. Grup kelima juga merupakan grup yang memenangkan 2 batak pertama kompetisi. Tema mereka adalah lebah madu. Pertunjukan baru saja dimulai, semuanya baik-baik saja. Tetapi ketika insinyur sipil ingin meneteskan madu ke dalam gelas kecil, sepertinya tidak bagus yang mereka harapkan. Mereka menggunakan hak sang juara untuk memulai ulang lagi. Akhirnya berhasil seperti yang diharapkan. Selanjutnya adalah mencicipi rasa kuenya. Ini adalah egg tart rasa lemon. Tapi sayangnya, roti telur ini belum matang sepenuhnya. Sepertinya mereka bukan grup yang ditentukan secara internal. Tema kelompok ke-6 adalah Laboratorium Sains. Kerajinan ini terlihat sangat cantik. Mulai. Ini terlalu sempurna. Jika kue juga disetujui, maka hadiah pertama putaran ini tidak jauh lagi. Kue keju ini membuat para juri sangat senang. Hanya saja kulit luarnya sedikit gosong. Pria berkacamata berbingkai biru ini terlihat sangat percaya diri. Topik grup terakhir adalah dapur nenek. Pertunjukan dimulai. Awalnya sangat lancar. Tapi detik berikutnya, bola kecil langsung terbang keluar. Karena mereka tidak sempat cek dulu. Sehingga menyebabkan kesalahan. Langsung dimasukkan ke dalam grup dieliminasi. Kompetisi sudah berakhir. Selanjutnya adalah pengumuman hasil. Yang benar-benar mengejutkan saya adalah pemenang babak ini tidak terduga. Tema kehidupan yang berantakan dari grup pertama. Dan grup yang tereliminasi di babak ini adalah grup dengan 2 gadis cantik. Namun, kompetisi belum berakhir. Babak berikutnya akan memiliki tantangan yang lebih besar menunggu mereka. Masih pepatah lama yang sama. Pada kenyataannya, pasti jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Ikuti halaman Miao Jun. Tidak akan melewatkan ulasan apapun.